Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami di sini akan memaparkan tentang program yang telah kami rancang, yakni program bimbingan konseling, di mana program ini telah mengambil tema Career Mapping 2025, tentukan jalanmu. Kita di sini ada 4 anggota, di mana saya sendiri yang ini dia Wanita Afifah, kemudian Aksa Tatma Syahida, kemudian Laila Zulfa Hariratun Nisa, kemudian Muhammad Fatur Rahman. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama, yakni struktur penyusun program bimbingan konseling. Kepala sekolah di MA Darussalam Sidoarjo adalah Muhammad Fatur Rahman. Kemudian disusul para wakil-wakil di bawahnya, yakni yang pertama adalah wakil kurikulum, yang kedua ada wakil kesiswaan, kemudian yang ketiga ada wakil sarpras dan wakil humas. Dan di bawahnya disusul oleh koordinator BK, yakni Jauharo Akmalah. Kemudian di bawahnya disusul oleh para guru BK, yang pertama ialah guru BK kelas 10, yaitu saya sendiri di Wanita Afifah. Kemudian guru BK kelas 11, yakni Laila Zulfa Hariratun Nisa, dan guru BK kelas 12, yakni Aksa Tatma Syahida. Kemudian guru-guru di bawahnya atau para guru-guru di bawahnya adalah guru mata pelajaran dan guru kelas atau wali kelas, dan di bawahnya ada siswa kelas 10, 11, dan juga 12. Oke, dilanjut oleh teman kita. Kita masuk kepada penjelasan berikutnya, yaitu struktur penyusunan bimbingan konseling. Perlu diketahui teman-teman bahwa sebelum adanya bimbingan konseling di suatu sekolah ataupun lembaga, wajib adanya struktur penyusunan bimbingan konseling agar tertata dan sesuai apa yang dengan kita inginkan. Berikut akan saya jelaskan beberapa struktur penyusunan bimbingan konseling. Pertama, alasan pembentukan program bimbingan konseling itu tersendiri, yaitu 1. Banyaknya siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Darussalam Sidoarjo yang masih bingung ataupun ragu dalam menentukan pilihan karir setelah lulus. 2. Perubahan kebutuhan dunia kerja dan pendidikan menuntut siswa memiliki perencanaan karir yang matang. 3. Pentingnya pembekalan siswa untuk mengambil keputusan berdasarkan minat, bakat, dan potensi diri di masa depan. Kita masuk kepada tahap kedua, yaitu tujuan utama program bimbingan konseling. 1. Membantu siswa memahami potensi diri, minat, dan bakat terkait karir. 2. Membimbing siswa dalam merencanakan jalur karir, seperti ia setelah lulus masuk ke perkuliahan, atau ia memilih mengikuti pendidikan, ataupun ia langsung bekerja. 3. Membekali siswa dengan keterampilan pengambilan keputusan karir. Kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu sasaran bimbingan konseling. Kali ini kita sasarannya kepada kelas 12 Madrasah Aliyah Darussalam Sidoarjo. Kita menyusun metode program tersebut. Yang metode pertama yaitu kita akan mengadakan tes minat bakat untuk semua siswa melalui Google Form yang akan kita kirimkan kepada wali kelasnya. Kemudian wali kelas tersebut akan mengirim ke seluruh siswa. Kemudian metode kedua yaitu kita mengadakan workshop tentang dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, ataupun kewirausahaan. Nah, yang ketiga yaitu sesi konseling, yang dimana ini membantu siswa menentukan pilihan mereka. Nah, yang keempat yaitu kita membuat simulasi wawancara atau pelatihan penyusunan CV. Nah, kemudian dari metode tersebut tidak akan berjalan jika tidak ada struktur program tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat strukturnya, yaitu yang pertama ketua program. Nah, ketua program ini kita tujukan kepada guru BK sendiri. Nah, kemudian ketua pelaksana, yaitu semua guru mapel akan terlibat dalam pemrograman
ini. Nah, yang terakhir yaitu koordinator. Nah, koordinator kita tujukan kepada wali kelas, baik itu dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita akan mengimplementasikan program tersebut dari pekan pertama hingga pekan ke-10. Nah, dari pekan pertama dan pekan kedua kita akan mengadakan tes minat bakat tersebut. Nah, kemudian di pekan ketiga dan sampai pekan kelima, setelah kita mengetahui minat bakat seluruh siswa, nah, di pekan ketiga dan pekan kelima kita akan mengadakan workshop interaktif. Kemudian di pekan ke-6 dan ke-8, setelah kita mengadakan workshop interaktif, kita mengadakan sesi konseling yang dimana siswa akan konsultasi bagaimana mereka akan memilih jenjang karir mereka atau memilih jalan hidup mereka setelah mereka tidak sekolah di sini lagi. Nah, setelah itu di minggu ke-9 dan minggu ke-10 kita mengadakan simulasi wawancara dan pelatihan penyusunan CV. Oke, selanjutnya ada cara mengevaluasi program BK. Untuk memastikan keberhasilan program BK dalam membantu siswa menentukan jalur karirnya, evaluasi dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, kuesioner kepuasan, yaitu mengukur tingkat kepuasan siswa dan orang tua terhadap program yang diberikan. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang manfaat program, kualitas penyampaian materi, dan relevansi dengan kebutuhan siswa. Kedua, pemantauan progres siswa. Dengan melakukan pengamatan terhadap kemajuan siswa dalam menentukan jalur karir, baik melalui konsultasi individu maupun laporan perkembangan yang dikumpulkan secara berkala. Selanjutnya ada kendala yang mungkin dihadapi oleh siswa. Pertama, kurangnya kepercayaan diri siswa. Banyak siswa merasa ragu atau takut mengambil keputusan karena kurangnya keyakinan terhadap kemampuan mereka atau kekhawatiran akan pilihan yang salah. Kedua, minimnya akses informasi. Sebagai siswa mungkin tidak memiliki cukup informasi tentang berbagai jalur pendidikan, profesi, atau peluang kerja di masa depan sehingga mereka merasa bingung menentukan arah yang tepat. Selanjutnya ada solusi mengatasi kendala. Pertama, memberikan sesi khusus berupa konsultasi personal atau kelompok kecil untuk membahas kebingungan siswa secara mendalam. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kedua, menggunakan grup diskusi atau platform digital seperti website sekolah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang jalur pendidikan, profesi, dan tips perencanaan karir. Selanjutnya ada indikator. Keberhasilan program BK dapat diukur melalui indikator-indikator di bawah ini. Pertama, 85% siswa memiliki rencana karir yang jelas. Setelah mengikuti program, mayoritas siswa mampu menyusun rencana pendidikan dan karir yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. 70% siswa meningkatkan pemahaman karir. Indikasi ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi, seperti tes pemahaman yang menilai kemampuan siswa mengenali peluang dan risiko karir. 90% siswa merasa lebih siap menghadapi masa depan. Melalui survei atau wawancara, siswa melaporkan bahwa program BK membantu mereka lebih percaya diri dan siap mengambil langkah-langkah strategis menuju masa depan. Dengan ini, program BK diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa, khususnya dalam perencanaan karir mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan, pendapat, atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk belajar hal-hal baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.